Rela makan sampah dan tidur di kolong jembatan selama 7 tahun demi menepati janji pada kekasihnya. Kisah cinta paling ekstrim dan brutal. Sebelum masuk ke ceritanya, yuk tekan tombol subscribe, like, dan komen hadir di bawah untuk absen ya. Hujan di bulan Desember selalu membawa dingin yang menusuk tulang, terutama bagi mereka yang tidak memiliki dinding beton untuk berlindung. Di trotoar basah Jalan Senopati, Teja Pratama duduk bersila, memeluk lututnya yang gemetar. Pakaiannya adalah kaos partai yang sudah luntur warnanya menjadi abu-abu kusam, dipadu dengan celana kargo yang sobek di bagian paha. Rambutnya gondrong, kusut masai, dan berbau campuran asap knalpot serta sampah basah. Tidak ada yang akan percaya jika dikatakan bahwa 7 tahun lalu, pria ini pernah menjadi sampul majalah bisnis terkemuka sebagai CEO termuda tahun ini. Mata Teja terpaku pada satu titik di seberang jalan, sebuah kafe berdinding kaca besar yang memancarkan cahaya kuning hangat. Di sana, di meja nomor 4 dekat jendela, duduk seorang wanita dengan gaun biru pastel, Anjani. Wajah Anjani tampak lebih tuntas daripada yang diingat Teja. Ada guratan lelah di bawah matanya, meski tertutup bedak tipis. Ia sedang menatap cangkir kopi yang uapnya mengepul, sendirian. Hari ini tanggal 17 Desember, hari ulang tahun hubungan mereka yang seharusnya ke-10 jika saja Teja tidak menghancurkan semuanya 7 tahun lalu. Teja merogoh saku celananya. Tangannya yang kasar dan hitam karena debu jalanan mengeluarkan segenggam uang receh. 500-an, 100-an, dan beberapa lembar 2000-an yang lecek. Itu adalah hasil memulung botol plastik selama 3 hari. Dia tidak makan demi mengumpulkan ini. "Bocah," panggil Teja dengan suara serak. Seorang anak jalanan berusia 10 tahun yang sedang mengamen di dekatnya menoleh. "Apa Bang Teja?" "Beli coklat batang di minimarket itu, yang mereknya Silver Queen, bungkus pakai kertas kado ini." Teja menyerahkan uang dan selembar kertas kado bermotif batik lusuh yang ia temukan di tempat sampah percetakan Kemalin, tapi sudah ia bersihkan dan setrika dengan botol kaca panas. Si bocah mengangguk, paham rutinitas tahunan ini. 10 menit kemudian, bocah itu kembali membawa coklat yang terbungkus rapi, meski sedikit penyok. "Antar ke kakak cantik di meja dekat jendela itu, bilang saja dari teman lama. Jangan tunjuk abang, jangan bilang apa-apa lagi. Ini sisa 5.000 buat kau makan." Bocah itu berlari menyeberang jalan. Teja menarik topi kumalnya hingga menutupi mata. Tapi ia tetap mengintip. Ia melihat bocah itu memberikan coklatnya. Anjani tampak terkejut. Ia menerima coklat itu, membukanya perlahan, dan menemukan secari kertas kecil di dalamnya. Teja menulisnya dengan tangan gemetar tadi pagi. "Berbahagialah." Anjani menoleh ke kiri dan kanan. Matanya mencari-cari ke arah jalanan yang gelap. Teja buru-buru membenamkan wajahnya ke lutut, berpura-pura tidur. Jantungnya berdegup kencang. Rasa sakit menghantam dadanya lebih keras daripada rasa lapar. Ia melihat Anjani menyeka ujung matanya dengan tisu, lalu tersenyum tipis. Senyum sedih yang menyayat hati. "Maafkan aku, Jani," bisik Teja pada aspal yang dingin. "Belum saatnya." Teja berjalan menyeret karung goni berisi botol plastik menuju kolong jembatan layang, tempat istananya berada. Istana itu hanyalah tumpukan kardus bekas kulkas yang disusun menyerupai bilik sempit. Saat ia merebahkan tubuh di atas alas koran, memori itu datang lagi. Memori 7 tahun lalu yang menjadi mimpi buruk setiap malamnya. Flashback, 7 tahun lalu. Malam itu petir menyambar-nyambar. Di depan gerbang mansion mewah yang telah disegel bank, Teja berdiri basah kuyup. 2 koper besar ada di sampingnya. Satu-satunya harta yang tersisa setelah perusahaan investasinya dinyatakan bangkrut karena penipuan skema Ponzi yang dijalankan oleh partner bisnisnya tanpa sepengetahuan Teja. Tapi hukum tidak peduli ketidaktahuan. Aset disita, rekening dibekukan, hutang menumpuk miliaran. Sebuah mobil sedan berhenti. Anjani keluar. Berlari tanpa payung. "Teja, jangan pergi!" teriak Anjani, air matanya menyatu dengan hujan. "Kita bisa hadapi ini sama-sama. Kamu bisa tinggal di rumah orang tuaku. Kita mulai dari nol." Teja menepis tangan Anjani. Saat itu egonya masih setinggi langit. Ia adalah Teja Pratama. Ia tidak sudi menjadi benalu.
Ia tidak sanggup melihat mata ayah Anjani yang akan menatapnya dengan rasa kasihan, atau lebih buruk, kepuasan karena prediksinya bahwa Teja terlalu ambisius terbukti benar. Pulanglah Anjani, hubungan kita selesai. Kenapa? Hanya karena kamu miskin sekarang. Aku tidak peduli soal uang. Tapi aku peduli, bentak Teja. Kilat menyambar, menerangi wajahnya yang putus asa. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk ditawarkan padamu. Aku bangkrut. Hancur. Aku punya tabungan. Simpan rasa kasihanmu. Teja mencengkram bahu Anjani. Dengar sumpahku. Aku akan pergi. Jangan cari aku. Beri aku waktu 7 tahun. 7 tahun? Anjani terisak. 7 tahun. Jika dalam 7 tahun aku tidak kembali berdiri di depan pintumu sebagai pria yang sukses, anggap Teja Pratama sudah mati. Menikahlah dengan orang lain. Teja berbalik badan, menyeret karungnya menembus hujan, meninggalkan Anjani yang terduduk menangis di aspal. Ia tidak menoleh lagi. Ia tidak tahu bahwa keputusan itu akan membawanya ke neraka dunia. Kembali ke masa kini. Teja terbangun dengan nafas tersengal. Keringat dingin membasahi punggungnya. 7 tahun. Sekarang sudah tahun ke-6 bulan 12. Waktunya tinggal sedikit. Dan apa yang ia miliki? 0. Tidak. Bahkan minus. Koper mewahnya sudah lama dijual untuk makan. Ijazah sarjananya hancur kena banjir kanal 2 tahun lalu. Ia benar-benar menjadi sampah masyarakat. Sumpah itu kini terasa seperti kutukan yang mencekik lehernya sendiri. Pagi hari di dunia gelandangan dimulai bukan dengan kopi, melainkan dengan perebutan wilayah. Teja baru saja hendak memungut sekantong plastik besar berisi sisa makanan catering yang dibuang di tong sampah belakang gedung pernikahan ketika sebuah tendangan keras menghantam rusuknya. "Woi, ini lapak gue." Bardi, preman pasar yang menguasai area tong sampah Blok M, berdiri dengan mata merah. Di tangannya ada balok kayu. Teja terbatuk, memegangi perutnya yang nyeri. Ia lapar. Sudah 2 hari ia hanya minum air keran masjid. Kantong plastik itu berisi nasi sisa dan potongan ayam yang mungkin masih layak makan jika dicuci. "Gua cuma ambil sedikit, Di," suara Teja parau. "Sedikit-sedikit, lu store dulu baru boleh ambil." Bardi meludah ke arah sepatu kets Teja yang sudah jebol ujungnya. Dulu, Teja bisa memecat 100 orang seperti Bardi hanya dengan tanda tangan. Sekarang, ia harus memilih, melawan dan bonyok atau mundur dan kelaparan. Rasa lapar menang. Teja menatap nasi itu. Insting purba manusianya bangkit. Ia menerjang Bardi bukan dengan teknik bela diri, tapi dengan keputusasaan. Mereka berguling di atas aspal yang penuh lindi sampah. Bardi memukul kepala Teja dengan balok kayu. Darah segar mengalir dari pelipis Teja, membasahi matanya. Namun Teja tidak berhenti. Ia menggigit lengan Bardi sekuat tenaga hingga preman itu menjerit dan melepaskan baloknya. Teja menyambar kantong plastik itu dan berlari. Ia berlari sejauh mungkin masuk ke gang-gang tikus yang sempit hingga Bardi tidak lagi mengejar. Di sudut gang buntu yang bau pesing, Teja merosot duduk. Napasnya memburu. Darah menetes ke tangannya. Ia membuka kantong plastik itu. Ada nasi yang sudah tercampur kuah gulai basi dan setengah potong ayam goreng. Tanpa ragu, Teja memakannya. Ia makan dengan lahap sambil menangis. Air matanya jatuh ke nasi, memberi rasa asin pada kepahitan hidupnya. "Lihat dirimu, Teja," batinnya mengajak diri sendiri. "Inikah caramu menepati janji, makan sampah seperti tikus?" Harga dirinya sudah lama mati, digantikan oleh insting bertahan hidup. Tapi di sudut hatinya yang paling kecil, api itu belum padam. "Aku harus hidup. Aku harus hidup untuk Anjani." Luka di pelipis Teja mulai mengering, meninggalkan keropeng hitam yang membuat wajahnya semakin menyeramkan. Ia kini berjalan menyusuri kawasan perkantoran elit di Sudirman. Tujuannya bukan mengemis, tapi mencari barang elektronik bekas di tempat sampah gedung perkantoran. Orang kaya sering membuang barang yang hanya rusak sedikit. Saat ia sedang mengorek tong sampah di depan sebuah lobi gedung pencakar langit, sebuah mobil sport merah mentereng melaju kencang keluar dari area drop-off. Ceprat! Mobil itu melindas genangan air sisa hujan semalam. Air keruh bercampur lumpur menyembur telak ke seluruh tubuh Teja. Wajah, baju, hingga karung goninya basah kuyup oleh air kotor. Teja terdiam, mengusap wajahnya yang perih. Mobil itu berhenti mendadak sekitar 10 meter di depannya. Pintu pengemudi terbuka.
seorang pria keluar sambil tertawa kecil, memeriksa bumper mobilnya, bukan korbannya. Sial, mobil gue kotor nggak ya? Suara itu, Teja kenal suara itu. Riko. Riko adalah mantan teman kuliahnya, anak konglomerat yang selalu iri pada prestasi Teja. Riko juga yang memperkenalkan Teja pada partner bisnis yang menipunya dulu. Teja membeku. Ia segera membalikkan badan, menundukkan kepala dalam-dalam. Riko, kamu nyepratin orang. Suara kedua terdengar. Pintu penumpang terbuka. Anjani turun dengan wajah panik. Ia mengenakan setelan kerja yang rapi dan elegan. Kontras bagai bumi dan langit dengan Teja yang berlumuran lumpur got. Alah, cuma gembel Jani. Udah ayo jalan, kita telat meeting. Sahut Riko acuh tak acuh. Gak bisa gitu. Anjani menghampiri Teja. Suara langkah high heelsnya mendekat. Tak, tak, tak. Setiap langkah itu seperti palu yang menghantam jantung Teja. Jangan mendekat, kumohon, jangan kenali aku. Teja menarik kerah kaosnya yang longgar hingga menutupi sebagian wajah. Punggungnya gemetar hebat. Pak, tidak apa-apa. Suara Anjani terdengar lembut tepat di belakang punggung Teja. Teja menggaleng kaku tanpa menoleh. Ia membuat suara menderam berpura-pura bisu atau gila agar Anjani menjauh. Ini buat bersihin lukanya. Anjani menyodorkan sapu tangan sutra putih dan beberapa lembar uang Rp100.000 ke tangan Teja yang kotor. Teja melihat tangan halus itu. Cincin pertunganan belum melingkar di jari manisnya. Harapan itu masih ada. Teja menerima sapu tangan itu dengan tangan gemetar, sengaja tidak menyentuh kulit Anjani. Ayo Jani, ngapain sih ngurusin sampah? Teriak Riko dari mobil. Anjani menghela napas, menatap punggung Teja dengan tatapan iba yang aneh, seolah ia merasakan familiaritas yang tak bisa dijelaskan. Namun klakson mobil Riko memaksanya pergi. Begitu mobil sport itu menjauh, Teja ambruk ke aspal. Ia mencengkram sapu tangan putih itu ke dadanya, menghirup sisa parfum Anjani yang bercampur bau lumpur. Ia tidak mengambil uang itu ia biarkan jatuh ke genangan air. Ia hanya butuh sapu tangan itu. Rasa malu membakar nadinya. Riko, orang yang mungkin menjebaknya, kini duduk di samping wanita yang ia cintai. Sementara ia hanya bisa menerima belas kasihan sebagai pengemis bisu. Cukup, geram Teja. Matanya yang tadi redup kini menyala dengan kemarahan dingin. Cukup jadi sampahnya. Kemarahan memberi Teja energi baru. Malam itu, ia tidak pulang ke kolong jembatan. Ia menyisir area perumahan elit di Pondok Indah, tepat saat truk sampah belum datang. Ia mencari dengan lebih agresif, lebih teliti. Ia bukan lagi mencari makanan, ia mencari modal. Di depan sebuah rumah mewah yang sedang direnovasi, Teja melihat tumpukan kardus barang elektronik. Matanya yang terlatih menangkap sesuatu. Sebuah unit CPU komputer high-end dan monitor layar datar yang retak sedikit, tergeletak di samping puing bangunan. Sepertinya pemilik rumah orang kaya yang malas memperbaiki barang dan lebih suka beli baru. Teja mengangkut barang berat itu dengan sisa tenaganya, menyeretnya berkilo-kilometer kembali ke markas kardusnya. Sesampainya di sana, ia membongkar CPU itu di bawah penerangan lampu jalan yang remang-remang. Tangannya yang 7 tahun lalu lincah menandatangani kontrak miliaran, kini kembali lincah memegang obeng berkarat yang ia temukan di jalan. Ia memeriksa komponennya. Motherboard kotor tapi utuh. RAM masih ada, power supply sepertinya terbakar. Ini bukan sampah, gumam Teja. Ini emas. Otak tekniknya yang sudah lama tidur kini bekerja cepat. Ia tahu di mana mencari power supply pengganti, di tempat pembuangan akhir elektronik di pinggir kota. Ia bisa mengkanibal komponen dari rongsokan lain. 3 hari Teja tidak tidur. Ia fokus memperbaiki komputer itu. Ia membersihkan setiap sirkuit dengan sikat gigi bekas dan alkohol yang ia beli dari uang memulung. Pada hari ketiga, saat ia menekan tombol power, kipas CPU berputar halus. Monitor yang retak menyala, menampilkan logo booting Windows. "Nyala!" bisik Teja. Suaranya bergetar. Ia tidak hanya memperbaiki komputer, ia baru saja memperbaiki keyakinannya. Teja menjual komputer rakitan itu ke sebuah warnet pinggiran seharga 1,5 juta rupiah. Uang tunai terbesar yang ia pegang selama 7 tahun. Dengan uang itu ia tidak membeli baju bagus.
Ia tidak menyewa kamar kos. Ia membeli set obeng lengkap, solder, timah, dan sebuah ponsel bekas murah untuk akses internet. Sisanya ia gunakan untuk menyewa gerobak yang lebih layak. Teja menatap pantulan wajahnya di layar ponsel gelap itu. Masih kotor, masih berantakan. Tapi matanya berbeda. Tatapan pecundang itu sudah hilang. "Tunggu aku, Anjani," ucap Teja mantap. Permainan baru dimulai. Di dinding kardus gubuknya, Teja menggoreskan satu garis baru dengan arang, tepat di samping ribuan garis lainnya yang menghitung hari. Sisa waktu, 11 bulan. Teja Pratama telah kembali ke gelanggang, dan kali ini dia mulai merangkak naik dari dasar neraka. Kolong jembatan layang itu kini berubah wajah. Bukan lagi sekedar tempat membusuk bagi para pecundang kota, melainkan pusat operasi kecil yang berdenyut di tengah malam. Bau sampah basah perlahan tersamar oleh bau timah solder yang terbakar dan aroma pelumas mesin. Teja Pratama duduk bersila di atas peti kayu, wajahnya diterangi lampu LED putih yang dayanya ia curi dari sambungan listrik jalan raya. Di tangannya, sebuah motherboard laptop gaming yang gosong sedang ia bedah dengan ketelitian seorang dokter bedah saraf. "Bang Teja, barang baru masuk," seru Bardi. Bardi, preman yang dulu memukul kepala Teja dengan balok kayu, kini menjadi manajer logistik tak resmi. Teja telah membeli loyalitas Bardi bukan dengan uang, tapi dengan visi. Teja mengajarkan Bardi bahwa memalak pemulung hanya menghasilkan receh, tapi mengorganisir mereka untuk memilah sampah elektronik, e-waste, menghasilkan jutaan. "Taruh di zona merah, Di. Itu butuh kanibal komponen," perintah Teja tanpa mengalihkan pandangan dari mikroskop portable bekasnya. Dunia bawah tanah Teja memiliki sistem. Zona hijau untuk barang siap jual, zona kuning untuk perbaikan ringan, dan zona merah untuk barang mati total yang akan diambil emas dan tembaganya. Dalam 6 bulan terakhir, Teja telah memperbaiki ratusan ponsel, laptop, dan kipas angin. Ia menjualnya ke pedagang barang bekas di Pasar Senen dengan harga miring tapi kualitas terjamin. Julukan si teknisi hantu mulai beredar. Pedagang berebut barang darinya, tapi tak ada yang tahu nama aslinya atau di mana ia tinggal. Teja memegang uang hasil penjualannya dengan ketat. Ia masih makan nasi bungkus seharga Rp10.000, memakai baju bekas, dan tidur di matras tipis. Setiap rupiah keuntungan diputar kembali. Ia membeli alat triboling chipset bekas, membeli stok timah, dan membayar gaji Bardi serta 3 anak buah lainnya. "Bang, lu udah megang duit 5 juta, kata Bardi suatu malam sambil menghitung lembaran uang kumal. "Kenapa nggak ngekos aja? Di sini nyamuknya segede tawon." Teja menatap langit-langit beton yang hitam berjelaga. "Belum cukup, Di. Gue nggak mau cuma sekedar hidup. Gue mau membangun kerajaan." Bardi tertawa, mengira Teja berhayal. Tapi Teja serius. Ia sedang menabung untuk sesuatu yang lebih besar dari sekedar kamar kos. Ia butuh benteng. Malam itu, setelah anak buahnya tidur, Teja membuka laptop kerjanya. Ia masuk ke forum jual beli spare part internasional. Ia bukan lagi memulung secara fisik. Ia mulai memulung secara digital, mencari komponen langka yang dibuang di luar negeri tapi berharga mahal di Indonesia. Teja menatap pantulan wajahnya di layar monitor yang mati. Brewoknya makin tebal menutupi wajah. Matanya tajam dan liar. Ia bukan lagi CEO necis. Ia adalah predator yang sedang mengasah kuku dalam gelap. Satu hal yang tidak berubah dari rutinitas Teja adalah patroli malamnya. Setiap pukul 9 malam, ia meninggalkan bengkel kolong jembatan, mengenakan hoodie hitam besar dan masker kain, lalu berjalan menuju kawasan perkantoran Sudirman. Ia tahu jadwal lembur Anjani. Ia tahu rute ojek online yang biasa ditumpangi wanita itu. Dan malam ini, firasat Teja buruk. Hujan turun rintik-rintik. Anjani berdiri di halte bus yang sepi, menunggu taksi yang tak kunjung datang. Ponselnya mati, jalanan lengang. Dari balik pohon mahoni besar, Teja mengawasi. Ia melihat sebuah motor berhenti. 2 pria turun. Bukan ojek, bukan kurir. Gerak-gerik mereka agresif. "Neng, sendirian aja. Mau diantar nggak?" Salah satu pria mendekat, tangannya jahil hendak menyentuh lengan Anjani. "Jangan sentuh, saya teriak." Anjani mundur, punggungnya menabrak tiang halte. "Teriak aja, sepi gini." Pria kedua tertawa mengeluarkan pisau lipat kecil. "Sini tasnya, cepat." Anjani berbeku. Tas itu berisi laptop kantor dan dokumen penting. Jika hilang, karirnya tamat.
tapi nyawanya lebih berharga. Dengan tangan gemetar, ia menyodorkan tas itu. Brak, sebuah tendangan terbang menghantam dada pria berpisau itu hingga terpental ke aspal. Teja mendarat dengan kuda-kuda kokoh di depan Anjani. Ia tidak bersuara, ia tidak membentak, ia hanya berdiri seperti tembok beton. "Woi, siapa lu?" Pria pertama menyerang dengan helm. Teja menangkis hantaman helm dengan lengan kirinya. Terdengar bunyi retakan tulang yang ngilu, lalu membalas dengan pukulan uppercut telak ke rahang priawan. Pria itu ambruk seketika. Pria yang memegang pisau bangkit dan menyabatkan senjatanya babi buta. Teja tidak menghindar. Ia membiarkan pisau itu menyayat lengan jaketnya, mengorbankan kulitnya demi mendapatkan celah. Teja menangkap pergelangan tangan penjahat itu, memutarnya hingga berbunyi krek, lalu menendang lututnya hingga patah. Semuanya terjadi dalam kurang dari 1 menit. Efisien, brutal, tanpa ampun. Kedua preman itu mengerang kesakitan di aspal basah, memilih kabur terpincang-pincang meninggalkan motor mereka. Teja berdiri membelakangi Anjani, nafasnya berat. Darah menetes dari lengan kirinya, bercampur air hujan. Terima kasih." Suara Anjani bergetar hebat. Kamu terluka." Anjani melangkah mendekat. Ia ingin melihat wajah penolongnya. Teja panik. Jarak mereka terlalu dekat. Jika Anjani melihat matanya, permainan selesai. Teja segera menarik tudung hoodie hitamnya lebih dalam dan berlari kencang menembus hujan, meninggalkan Anjani yang terpaku sendirian di halte. "Tunggu!" teriak Anjani. Teja tidak berhenti. Ia berlari sejauh 1 kilometer hingga parunya terasa terbakar. Di sebuah gang gelap, ia merosot duduk. Ia menyentuh lengan kirinya. Sayatan pisau itu dalam. Darah mengucur deras, tapi di balik rasa sakit itu, sebuah senyum tipis terukir di bibir Teja. "Kau aman, Jani. Selama aku masih bernafas, tak ada yang boleh menyentuhmu." Luka sayatan itu terinfeksi. 3 hari setelah insiden di halte, Teja tidak bisa bangun dari matrasnya. Tubuhnya menggigil hebat. Demam tinggi membakar kesadarannya. Kolong jembatan yang lembab dan kotor memperparah kondisinya. Bau selokan terasa 10 kali lebih menyengat, membuat perutnya mual. "Bang, lu panas banget. Kita ke puskesmas ya." Bardi menempelkan punggung tangan ke dahi Teja. Wajah preman itu tampak cemas. "Enggak," racau Teja, giginya beradu. "Enggak ada KTP, nanti ditanya polisi. Gue buronan." Teja meracau tentang masa lalu. Dalam delusinya, ia kembali ke ruang rapat direksi, lalu berpindah ke momen pengusiran dari rumah mewahnya. Bayangan wajah Anjani dan Riko berputar-putar seperti komedi putar yang rusak. Malam itu adalah titik terendah fisik Teja. Setan di kepalanya mulai berbisik. "Menyerahlah Teja, kau akan mati di sini seperti tikus got. Pulanglah, minta maaf pada orang tuamu, atau datang ke rumah Anjani, biarkan dia merawatmu. Persetanan dengan janji. Kau butuh antibiotik, bukan harga diri." Teja meraba saku celananya dengan tangan gemetar. Ia mengeluarkan dompet kulit yang sudah berjamur. Di dalamnya terselip foto Polaroid Anjani yang warnanya mulai pudar. Foto itu diambil 10 tahun lalu, saat mereka masih kuliah, tertawa di atas motor butut Teja yang pertama. Teja menatap senyum Anjani di foto itu. "Kalau aku kembali sekarang," bisik Teja dengan suara parau, "aku hanya akan jadi beban. Aku hanya akan jadi pria sakit-sakitan yang gagal." Ia meremas foto itu. Rasa sakit di hatinya mengalahkan rasa sakit di lukanya. "Bardi?" panggil Teja tiba-tiba, matanya nyalang menatap atap beton. "Iya bang, ambil alkohol di kotak servis, siram ke lukaku, sekarang." "Gila lu bang, itu alkohol 70% buat bersihin mesin." "Lakukan," bentak Teja. Bardi dengan ragu menuangkan alkohol itu ke lengan Teja yang bernanah. "Ah!" Teja menjerit tertahan, menggigit kain sarungnya hingga robek. Rasa perih yang luar biasa menyengat syarafnya, memaksanya tetap sadar, memaksanya tetap hidup. Malam itu Teja tidak tidur. Ia bertarung melawan maut dengan bermodalkan alkohol pembersih mesin dan tekad baja. Saat matahari terbit, demamnya turun. Teja bangkit duduk. Wajahnya pucat pasi seperti mayat hidup. Tapi matanya menyala lebih terang dari sebelumnya. Sisa-sisa kelemahan dalam dirinya telah terbakar habis oleh demam semalam.
Yang tersisa hanyalah ambisi murni. Setahun kemudian, tahun kelima dari janji. Gudang tua di pinggiran Bekasi itu tampak menyeramkan dari luar. Dindingnya penuh lumut, pagarnya berkarat, tapi di dalamnya aktivitas berjalan layaknya pabrik modern. Tidak ada lagi kolong jembatan. Teja telah memindahkan operasinya. Gudang seluas 300 meter persegi itu kini menjadi markas besar Pratama Recycle, nama yang belum didaftarkan resmi. Tumpukan limbah elektronik menggunung di sudut-sudut, dikelompokkan berdasarkan jenis logam, tembaga, emas, perak, palladium. Teja berdiri di lantai 2 di sebuah ruangan kaca yang ia bangun sendiri menghadap ke lantai gudang. Ia mengenakan kemeja flanel dan celana jeans bersih. Rambut gondrongnya sudah dipangkas rapi, meski brewoknya masih dibiarkan tumbuh untuk menyamarkan bentuk rahangnya yang khas. "Laporan hari ini, Bos," masuk Bardi meletakkan tablet murah di meja. Bardi kini mengenakan rompi kerja oranye, tampak lebih berwibawa. Ia bukan lagi preman, ia adalah mandor yang membawahi 20 mantan gelandangan yang direkrut Teja. Harga tembaga dunia naik 2%, gumam Teja melihat grafik di layar. Tahan penjualan stok B, lepas stok A ke pabrik peleburan di Cikarang. Siap. Teja telah bertransformasi. Ia bukan lagi pemulung yang memperbaiki barang rusak untuk dijual eceran. Ia kini bermain di level supplier bahan baku. Ia mengekstraksi logam mulia dari limbah elektronik dengan metode kimia sederhana, namun efektif yang ia pelajari dari jurnal-jurnal ilmiah bajakan. Identitasnya masih misterius. Di dunia bisnis limbah, orang mengenalnya sebagai Pak Tio. Tidak ada foto dirinya di internet. Transaksi dilakukan tunai atau lewat rekening perantara yang ia pinjam dari nama Bardi. Teja berjalan ke jendela, menatap para pekerjanya di bawah. Orang-orang yang dulu dianggap sampah masyarakat, kini bekerja dengan helm keselamatan, memilah sirkuit dengan terampil. Ia memberi mereka makan, tempat tinggal di mes belakang gudang, dan gaji yang layak. Ia membangun pasukan yang setia mati padanya. Tapi kesuksesan ini terasa hampa setiap malam tiba. Di ruang kerjanya yang sepi, Teja membuka laci terkunci. Di sana tersimpan kotak beludru merah berisi cincin emas putih sederhana. Cincin yang ia beli bulan lalu dengan dividen pertamanya. 2 tahun lagi, Jani. Tunggu sebentar lagi. Aku sudah punya atap. Aku sudah punya pasukan. Sebentar lagi aku akan punya tahta. Namun, takdir suka mempermainkan waktu. Bencana datang lewat selembar koran bekas yang digunakan untuk membungkus nasi uduk sarapan pagi. Teja sedang makan di meja kerjanya ketika matanya menangkap sebuah berita kecil di kolom sosial harian ibu kota. Judulnya membuat nasi di mulutnya terasa seperti pasir. Pengusaha muda Riko Sanjaya gelar gala dana untuk pengobatan tokoh senior. Teja membaca isinya dengan jantung berdekup kencang. Ayah Anjani, Pak Haryo, menderita gagal ginjal akut dan membutuhkan transplantasi segera di Singapura. Biayanya miliaran. Keluarga Haryo yang pensiunan PNS tidak mungkin sanggup membayarnya. Di paragraf terakhir tertulis kalimat yang membuat darah Teja mendidih. Riko Sanjaya, calon menantu keluarga Haryo, menyatakan siap menanggung seluruh biaya pengobatan sebagai bentuk bakti kepada calon mertua. Pertunangan resmi akan digelar bulan depan. Teja meremas koran itu hingga hancur. Bulan depan, desisnya. Waktunya telah dipangkas paksa. Janji 7 tahun masih tersisa 1 tahun lagi, tapi Riko mempercepat permainan. Riko menggunakan uangnya untuk membeli ketergantungan keluarga Anjani. Itu adalah langkah catur yang brilian sekaligus menjijikkan. Anjani adalah wanita yang berbakti. Dia pasti akan menerima lamaran Riko demi menyelamatkan nyawa ayahnya. Teja membanting kursi kerjanya hingga patah. Bardi yang baru masuk terlonjak kaget. "Bos, kenapa?" "Siapkan mobil, Di. Kita ke kota hari ini." "Mobil? Mobil bak terbuka operasional?" "Iya, aku perlu melihat sendiri." Sore harinya, Teja memarkir mobil pick-up bututnya jauh dari gerbang rumah sakit swasta elit di Jakarta Pusat. Ia mengenakan topi dan masker medis. Dari kejauhan, ia melihat Anjani keluar dari lobi rumah sakit. Wajahnya kurus, matanya bengkak. Di sampingnya, Riko berjalan dengan dagu terangkat.
Tangan melingkar posesif di pinggang Anjani. Riko tampak sedang berbicara pada wartawan, memamerkan kedermawanannya. Anjani hanya menunduk, tampak kecil dan tak berdaya. Teja mengepalkan tangannya di setir mobil hingga buku-bukunya memutih. Ia melihat keraguan di mata Anjani. Ia melihat ketidakbahagiaan itu. Tapi ia juga melihat kepasrahan. Kekayaan Teja saat ini, gudang rongsokan dan tabungan beberapa ratus juta, tidak ada apa-apanya dibandingkan kekayaan liquid Riko. Jika Teja datang sekarang dan berkata, "Aku akan bayar," Riko akan tertawa dan bertanya, "Pakai apa? Sampah?" Uang saja tidak cukup. Teja butuh ledakan. Ia butuh melompati 10 anak tangga sekaligus. Teja memutar balik mobilnya kembali ke Bekasi. Sepanjang perjalanan, otaknya berputar mencari celah. Ia teringat pada satu nama, Mr. Chang. Investor dari Tiongkok yang pernah mengunjungi lapak pesaingnya, mencari partner lokal untuk mendirikan pabrik daur ulang limbah B3 berskala raksasa, tapi ditolak karena perizinan yang sulit di Indonesia. Itu adalah proyek bunuh diri. Risikonya penjara jika salah urus, tapi keuntungannya triliunan dalam waktu singkat. "Bardi," panggil Teja dingin. "Ya bos, hubungi kontak orang Cina yang kemarin cari lahan itu. Bilang pada mereka, Pratama Recycle siap mengambil kontraknya." "Bos, itu limbah berbahaya. Kalau bocor sedikit aja kita tamat. Izinnya juga ribet." "Aku tidak peduli," potong Teja tajam. Matanya menatap jalanan yang gelap dengan tekad yang menakutkan. "Aku butuh uang tunai dalam jumlah monster, dan aku butuh status CEO dalam 3 bulan. Kita main api mulai sekarang." Teja menekan pedal gas. Mobil bak butut itu melaju kencang, membawa Teja menuju pertaruhan terbesar dalam hidupnya. Ia tidak akan membiarkan Riko menang. Jika ia harus menjual jiwanya pada iblis bisnis untuk menyelamatkan Anjani, maka ia akan melakukannya dengan senang hati. Perang dimulai. 3 bulan berlalu sejak keputusan nekat Teja mengambil proyek limbah B3. Perjudian itu terbayar lunas. Di lantai 30 sebuah gedung perkantoran baru di kawasan TB Simatupang, Teja berdiri menghadap jendela kaca raksasa. Pemandangan Jakarta terhampar di bawah kakinya. Kota yang 6 tahun lalu mengunyah dan memuntahkannya ke selokan, kini mulai tunduk padanya. Papan nama di lobi gedung bertuliskan PT Pratama Envirotech. Teja bukan lagi pria berbau sampah. Ia mengenakan setelan jas bestok berwarna charcoal yang pas membalut tubuh tegapnya. Rambut gondrongnya telah dipangkas rapi bergaya undercut dan brewok lebatnya dicukur rapi menjadi stabel yang maskulin. Bekas luka di pelipisnya masih ada. Sebuah tanda mata dari jalanan yang ia biarkan sebagai pengingat. "Pak Teja," suara sekretarisnya terdengar lewat interkom. "Perwakilan dari grup Sanjaya sudah tiba di ruang rapat. Mereka ingin menemui CEO." "Suruh Pak Bardi yang menemui mereka. Katakan saya sedang di luar negeri," jawab Teja. "Baik Pak." Teja tidak pernah muncul di publik sebagai CEO. Dunia bisnis hanya mengenal Mr. X atau sosok Bardi yang kini didandani necis sebagai wajah perusahaan. Teja adalah hantu. Ia bergerak di balik bayangan, membeli aset-aset strategis, dan perlahan mematikan aliran oksigen bisnis lawannya. Ia berbalik menatap papan tulis kaca di dindingnya. Di sana terpampang struktur bisnis Sanjaya Group milik Riko. Satu persatu anak perusahaannya telah diberi tanda silang merah. Teja telah mengakuisisi vendor logistik mereka, membeli supplier bahan baku mereka, dan merebut kontrak-kontrak vital dengan harga yang tidak masuk akar murahnya. Teja membakar uang demi satu tujuan, membuat Riko terdesak. Pintu ruangan terbuka. Bardi masuk sambil melonggarkan dasinya. Mantan preman itu tampak kegerahan dengan pakaian formal. "Gila lu bos, orang-orang Riko panik. Mereka nawarin kita merger," lapor Bardi sambil tertawa, mengambil air mineral. "Mereka nggak tahu kalau perusahaan yang nyekik leher mereka itu punya elu, orang yang dulu dianggap gembel." "Jangan kasih nafas, Di," kata Teja datar. Matanya menatap jalanan yang gelap dengan tekad yang menakutkan. "Tolak merger. Kita akan beli putus perusahaan mereka saat harga sahamnya nyentuh lantai." "Siap. Tapi bos, ada kabar soal Anjani." Wajah Teja yang dingin seketika berubah tegang. Undangan pernikahan sudah disebar. Bardi meletakkan sebuah undangan fisik berwarna emas di meja kaca. Di sana tertera nama Riko Sanjaya dan Anjani Larasati. Huruf emas itu berkilau mengejek. "Bapaknya Anjani sudah dioperasi minggu lalu. Sukses. Riko yang bayar lunas," tambah Bardi hati-hati. Teja mengambil undangan itu. Jarinya mengusap nama Anjani. Ia merasa kalah langkah. Uangnya sudah banyak,
Tapi Riko membeli waktu dengan nyawa ayah Anjani. Ia tahu, Anjani wanita yang memegang prinsip balas budi. Dia tidak akan membatalkan pernikahan setelah ayahnya diselamatkan. Kecuali Anjani tahu siapa Riko sebenarnya. Kita percepat rencana B, perintah Teja. Matanya berkilat tajam. Siapkan tim forensik audit. Kita bongkar bangkai lama Riko. Riko Sanjaya bukan orang bodoh. Ia menyadari ada pola serangan yang sistematis terhadap bisnisnya. Tender-tender besar lepas secara misterius. Bank tiba-tiba mempersulit kredit, dan ada perusahaan baru bernama Pratama Enviro yang selalu muncul sebagai pengganggu. Di kantornya yang mewah namun mulai terasa panas, Riko membanting telepon. Cari tahu siapa pemilik asli Pratama Enviro. Bardi itu cuma boneka, latar belakangnya preman pasar. Gak mungkin dia punya otak buat strategi akuisisi sejahat ini, teriak Riko pada kepala keamanannya. Kami sudah coba gali, Pak, tapi datanya tertutup rapat. Yang kami tahu gudang utama mereka ada di bekas pabrik tekstil di Cikarang. Riko menyeringai licik. Kalau kita nggak bisa beli mereka, kita bakar saja dapurnya. Malam itu, instruksi gelap turun. Di gudang utama Pratama Enviro, suasana sunyi. Teja sedang melakukan inspeksi mendadak sendirian di ruang server, mengecek data enkripsi. Tiba-tiba, alarm kebakaran meraung. Tet, tet, tet. Teja melihat ke monitor CCTV. 3 orang bertopeng sedang menyiramkan bensin ke area penyimpanan limbah kimia mudah terbakar. Api mulai menjilat dinding gudang. Bangsat, umpat Teja. Teja tidak lari keluar. Ia justru berlari ke panel kontrol pemadam otomatis. Ia tahu Riko akan main kotor, maka ia sudah menyiapkan sistem sprinkler busa kimia tercanggih. Namun, sebelum ia sampai ke panel, ia melihat salah satu penyusup itu terjebak. Rak besi berisi drum limbah rubuh menimpa kaki penyusup itu. Teman-temannya kabur meninggalkannya di lahap api. Teja berhenti. Ia bisa membiarkan orang suruhan Riko itu mati terpanggang. Itu akan jadi pesan yang bagus. Tapi bayangan Anjani, wajahnya yang penuh kasih, melintas di benaknya. Apa yang akan Anjani lakukan? Teja mengutuk pelan, lalu menyambar tabung pemadam api dan kapak. Ia menerobos asap tebal. Panas api menjilat kulit wajahnya, mengingatkannya pada neraka jalanan. "Tolong!" teriak penyusup itu. Teja menghantam rak besi dengan kapak, mengangkat bebannya dengan sisa tenaga adrenalin. "Keluar, cepat!" Ia menyerat pria itu keluar dari pintu samping, tepat saat sprinkler otomatis menyala, membanjiri gudang dengan busa putih. Di luar, di atas rumput basah, penyusup itu terbatuk-batuk, menatap Teja dengan ketakutan. Teja berdiri menjulang, wajahnya hitam kena jelaga, matanya menyala mengerikan. "Siapa yang suruh?" tanya Teja dingin. Riko Sanjaya," jawab pria itu gemetar, nyawanya baru saja diselamatkan oleh musuhnya. Teja mengeluarkan ponsel, merekam pengakuan itu. "Kau punya 2 pilihan," kata Teja dingin. "Masuk penjara karena pembakaran, atau jadi saksi kunciku, dan aku jamin keamanan keluargamu, plus uang saku seumur hidup." Malam itu, Riko mengira ia telah menghancurkan musuhnya. Ia tidak sadar, ia baru saja memberikan peluru emas ke tangan Teja. 1 minggu sebelum pernikahan, Riko mengadakan pesta amal tahunan di ballroom Hotel Bintang 5. Ini adalah ajang pamer kekuasaan, sekaligus cara Riko meyakinkan investor bahwa keuangannya stabil, meski sebenarnya sedang berdarah-darah. Teja hadir. Ia masuk menggunakan undangan VIP milik rekan bisnisnya dari Singapura yang berhalangan hadir. Teja mengenakan topeng pesta sesuai tema Masquerade Ball yang menutupi separuh wajah atasnya. Suasana pesta gemerlap, lampu kristal, gaun-gaun mahal dan tawa palsu memenuhi ruangan. Teja berjalan tenang, memegang gelas sampahnya yang tidak ia minum. Matanya memindai ruangan seperti radar. Di sudut ruangan, dekat panggung orkestra, ia menemukannya. Anjani. Dia mengenakan gaun merah marun yang memeluk tubuh rampingnya, namun wajahnya pucat, tidak ada binar bahagia di matanya. Ia berdiri di samping Riko, seperti boneka pajangan. Riko sibuk tertawa keras, tangannya mencengkeram lengan Anjani terlalu erat, seolah takut barang miliknya lari. Teja bergerak mendekat, menyatu dengan kerumunan. Jantungnya berdegup kencang, lebih kencang daripada saat menghadapi preman atau api. Saat Riko berbalik untuk menyapa tamu lain, Anjani melipir bermeja prasmanan, mengambil gelas air putih. Tangannya gemetar.
Teja berdiri tepat di sampingnya. "Anda terlihat lelah, Nona," ucap Teja. Ia merendahkan suaranya, mengubah intonasi menjadi lebih berat dan berwibawa. Anjani menoleh. Ia menatap pria bertopeng di sampingnya. Ada getaran aneh yang ia rasakan. Aroma parfum pria ini, sandalwood dan sitrus. Itu aroma yang sama, yang dulu sering dipakai Teja saat masih kaya, tapi Teja sudah mati atau hilang. "Persiapan pernikahan memang melelahkan," jawab Anjani sopan, mencoba tersenyum. Atau mungkin Teja menatap lurus ke mata Anjani lewat lubang topengnya. "Anda menikahi orang yang salah." Anjani tersentak. Gelas di tangannya hampir jatuh. "Maaf, siapa Anda?" "Seseorang yang tahu bahwa hutang budi tidak harus dibayar dengan nyawa," bisik Teja penuh arti. "Ayahmu sudah sembuh, tapi apakah dia akan bahagia melihat putrinya menderita seumur hidup dengan penipu penarbian itu?" "Jaga bicara Anda." Suara Anjani meninggi, menarik perhatian beberapa orang. "Tunangan saya bukan penipu." "Benarkah?" Tanyakan kepadanya tentang proyek Mahakam 7 tahun lalu. Tanyakan kemana uang investasi Teja Pratama pergi. Nama itu, nama terlarang itu disebut. Wajah Anjani memucat pasi. "Dari mana Anda tahu nama itu?" Sebelum Anjani bisa bertanya lebih lanjut, Riko datang. "Sayang, siapa ini?" Riko menatap Teja dengan curiga. Teja tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mata. "Hanya pengagum yang mendoakan kebahagiaan kalian. Permisi." Teja membungkuk sedikit, lalu menghilang ke dalam kerumunan, meninggalkan Anjani yang terpaku dengan ribuan pertanyaan di kepalanya. Benih keraguan telah ditanam, dan benih itu akan disiram sebentar lagi. H3. Pernikahan. Anjani duduk di kamarnya, menatap gaun pengantin putih yang tergantung di lemari. Rasanya seperti menatap kain kafan. Ketukan di pintu membuyarkan lamunannya. Ibunya masuk membawa sebuah paket kotak kayu berukir. "Ada paket buat kamu, Jani. Gak ada nama pengirimnya, cuma tulisan untuk yang menepati janji." Jantung Anjani berhenti berdetak sesaat. Ia menerima kotak itu dengan tangan dingin. Setelah ibunya keluar, ia mengunci pintu. Dengan hati-hati, ia membuka kotak itu. Di dalamnya tidak ada perhiasan mewah, hanya ada sebuah benda tua. Sebuah MP3 player model lama yang catnya sudah terkelupas, dan sebuah cincin perak sederhana yang sudah ia kenal bentuknya. Itu cincin yang dulu ingin dibeli Teja di pasar malam saat mereka masih mahasiswa, tapi uang Teja tidak cukup saat itu. Teja pernah berjanji, "Suatu hari aku akan membelinya, dan saat cincin ini ada di jarimu, artinya aku sudah siap menjagamu selamanya." Anjani menekan tombol play pada MP3 itu. Layar monokromnya menyala redup. Sebuah rekaman suara diputar. Suara itu serak, diiringi suara hujan dan klakson kendaraan, seolah direkam di pinggir jalan. "Hai, Jani." Anjani membekap mulutnya. Itu suara Teja. "Ini tahun keempat aku pergi. Hari ini aku makan nasi sisa restoran Padang. Enak, masih ada rendangnya dikit." Suara Teja di rekaman itu tertawa getir. "Aku cuma mau bilang, aku belum nyerah. Sakit banget, Jani. Dingin. Tapi setiap kali aku mau mati rasanya, aku ingat kamu. Tunggu aku. Janji itu belum kadaluarsa. Jangan nikah sama Riko. Dia bukan orang baik. Aku akan pulang. Sebentar lagi." Rekaman berakhir. Tangis Anjani pecah. Ia mendekap MP3 itu ke dadanya, merosot ke lantai. Teja masih hidup. Teja menderita selama ini demi menepati janji gila itu. Dan yang lebih mengerikan, Teja tahu tentang Riko. Peringatan pria bertopeng di pesta itu terngiang kembali. Anjani bangkit. Ia menghapus air matanya dengan kasar. Ia bukan lagi wanita lemah yang hanya bisa menurut. Ia menyambar kunci mobilnya. Ia harus mencari jawaban. Ia harus tahu kebenaran tentang kebangkrutan Teja 7 tahun lalu. Ia melaju ke rumah lama Riko, tempat di mana arsip-arsip lama perusahaan mungkin disimpan. Ia calon istri Riko, penjaga keamanan mengizinkan ia masuk. Malam itu di ruang kerja Riko, Anjani menemukan buku agenda tua yang terselip di balik brankas yang kuncinya ia tahu, tanggal lahir Riko. Di sana tercatat aliran dana ilegal. Tanggalnya cocok dengan tanggal kebangkrutan Teja. "Ya Tuhan," desis Anjani. "Kau membunuhnya, Riko. Kau membunuh masa depan Teja." Keraguan itu kini berubah menjadi kebencian.
Sementara Anjani menemukan kepingan kebenaran, Teja sedang memegang palu godam hukum. Di sebuah safe house di Bogor, Teja duduk berhadapan dengan saksi kuncinya, mantan akuntan Riko yang dulu memalsukan laporan keuangan untuk menjebak Teja, dan kini hidup dalam ketakutan karena Riko mulai menyingkirkan saksi mata. Teja meletakkan pistol di atas meja, kosong, hanya untuk gertakan, dan tumpukan uang tunai 1 miliar rupiah di sisi lain. Pilih, kata Teja singkat. Peluru atau tiket ke luar negeri plus modal hidup. Akuntan itu, pria parubaya yang berkeringat dingin, gemetar hebat. Riko akan bunuh saya kalau saya buka mulut. Riko sudah tamat, potong Teja. Besok pagi saham perusahaannya akan aku suspend. Aku sudah memegang bukti pembakaran gudangku. Itu cukup untuk menyeretnya ke penjara selama 5 tahun. Tapi aku mau lebih. Aku mau dia hancur total. Aku butuh bukti skema Ponzi 7 tahun lalu. Akuntan itu menelan ludah. Ia merogoh tasnya, mengeluarkan sebuah flash disk kecil. Ini salinan asli ledger digital yang saya sembunyikan. Ada bukti transfer dari rekening perusahaan Bapak ke rekening pribadi Riko di Cayman Islands. Dia memasukkan tanda tangan Bapak. Teja mengambil flash disk itu. Inilah dia, kunci yang ia cari selama 7 tahun. Benda kecil ini yang membebaskannya dari rasa bersalah, membuktikan bahwa ia bukan pebisnis gagal, tapi korban kriminal. Teja berdiri, menyerahkan tas berisi uang. Bardi akan mengantarmu ke bandara. Jangan pernah injakkan kaki di Indonesia lagi. Setelah akuntan itu pergi, Teja menghubungkan flash disk ke laptopnya. Data terpampang jelas. Teja menyandar di kursinya, menghembuskan asap rokok panjang. Matanya menerawang. Besok adalah hari pernikahan, hari ke-2555 dari janjinya. Tepat 7 tahun. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Isi pesan, "Aku tahu apa yang dia lakukan padamu. Bawa aku pergi. Anjani." Teja tersenyum. Senyum tulus pertama yang ia berikan dalam 7 tahun. Ia tidak perlu menculik pengantin wanita. Pengantin wanita itu sudah memilihnya. Bargi panggil Teja lewat telepon. "Ya bos, siapkan helikopter dan hubungi Kapolri. Kita akan menghadiri pesta pernikahan besok." "Kita mau ngasih kado apa bos?" "Kita kasih kado keadilan," jawab Teja, "dan borgol." Grand Ballroom Hotel Mulia disulap menjadi taman surga buatan. Ribuan bunga lili putih, bunga kesukaan Anjani didatangkan impor, menghiasi setiap sudut ruangan. Lampu kristal raksasa menggantung megah, memantulkan cahaya ke perhiasan berlian para tamu undangan yang terdiri dari pejabat, selebriti, dan konglomerat. Namun, bagi Anjani, kemewahan ini terasa mencekik. Di ruang rias pengantin, Anjani duduk kaku seperti boneka porselen. Penata rias sibuk memoleskan blush on ke pipinya yang terlalu pucat. Gaun pengantin rancangan desainer Paris membalut tubuhnya dengan indah, tapi terasa seberat baju besi. "Kamu cantik sekali sayang," puji ibunya dengan mata berkaca-kaca, meski ada keraguan setiras di sana. Ibunya tahu senyum putrinya telah mati sejak 7 tahun lalu. Anjani menatap pantulan dirinya di cermin. Ia teringat pesan singkat yang ia kirim semalam ke nomor asing itu. "Bawa aku pergi." Tidak ada balasan. Apakah Teja benar-benar ada atau itu hanya halusinasi keputusasaannya? "Waktunya masuk, Nona," ujar wedding organizer melalui earpiece. Pintu ganda ballroom terbuka perlahan. Musik orkestra mengalun megah. Semua mata tertuju padanya. Di ujung altar Riko berdiri dengan tuxedo putih, tersenyum penuh kemenangan. Senyum predator yang baru saja menelan mangsanya. Anjani melangkah perlahan. Kakinya gemetar. Setiap langkah mendekati Riko terasa seperti melangkah menuju tiang gantungan. Tamu-tamu berbisik kagum, tidak tahu bahwa di balik senyum Riko tersimpan kebusukan, dan di balik diamnya Anjani tersimpan jeritan minta tolong. Saat Anjani sampai di altar, Riko menyambut tangannya. Cengkramannya kuat, sedikit menyakitkan. "Kau terlihat tegang sayang, tenang saja, setelah ini kau milikku seutuhnya. Tidak ada lagi bayangan mantan gembelmu itu." Penghulu memulai upacara, suasana hening dan sakral. "Saudara Riko Sanjaya, apakah Anda bersedia menerima Anjani Larasati sebagai istri?" "Saya bersedia," jawab Riko lantang penuh percaya diri. "Saudari Anjani Larasati, apakah Anda bersedia?" Anjani terdiam, bibirnya terkatup rapat.
Hening yang canggung mulai menyelimuti ruangan. Riko meremas tangan Anjani lebih kuat. Kuku jarinya menancap. Jawab, desisnya tanpa gerak bibir. Saya... Anjani menelan ludah. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari luar. Bukan suara petir. Itu suara baling-baling helikopter yang terbang sangat rendah, menggetarkan kaca-kaca jendela ballroom. Listrik di seluruh gedung tiba-tiba padam total. Kegelapan menyelimuti ruangan. Jeritan kaget para tamu terdengar. Panic attack melanda ballroom. Tenang, tenang. Hanya gangguan teknis, teriak MC berusaha menguasai keadaan. Namun, sedetik kemudian, satu-satunya lampu sorot menyala. Bukan menyoroti ke pengantin, tapi melainkan ke pintu masuk ballroom utama, yang kini terbuka lebar. Di sana berdiri sebuah siluet. Cahaya spotlight itu perlahan memperjelas sosok yang berdiri di ambang pintu. Seorang pria jangkung dengan setelan jas tripis hitam legam yang membalut tubuh tegapnya dengan sempurna. Rambutnya disisir rapi ke belakang, wajahnya bersih, rahangnya tegas. Aura kekuasaan menguar darinya begitu kuat hingga membuat udara di ruangan itu terasa berat. Di belakangnya, berbaris 10 pria berbadan tegap dengan seragam keamanan bertuliskan Pratama Security. Dan di sampingnya berdiri Bardi yang kini tampak garang dengan jas formal. Itu bukan hantu, itu Teja Pratama. Anjani menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak tangis yang meledak seketika. Lututnya lemas. Riko melotot, wajahnya memucat seketika. Kau, gagapnya. Keamanan, usir gembel ini. Siapa yang izinkan dia masuk? Namun, tidak ada keamanan hotel yang bergerak. Mereka sudah dilumpuhkan atau dibayar ganda oleh Bardi di luar. Teja melangkah masuk. Langkah kakinya mantap, bergema di lantai marmer yang sunyi. Tak, tak, tak. Setiap langkahnya memancarkan dominasi. Ia tidak memandang tamu undangan. Matanya terkunci lurus pada Riko. Tatapan elang yang siap menyambar tikus. Teja berhenti tepat di depan altar, memisahkan jarak antara Riko dan Anjani. Ia mengambil mikrofon dari tangan penghulu yang gemetar. Maaf mengganggu pestanya. Suara bariton Teja menggema jernih, tenang, namun mematikan. Saya hanya ingin menjemput milik saya yang tertinggal 7 tahun lalu. Kau sudah mati, teriak Riko histeris. Kau bangkrut, kau gembel yang makan sampah. Jangan percaya dia penipu. Teja tersenyum miring, senyum yang membuat nyali Riko ciut. Benar Riko, aku makan sampah selama 7 tahun. Aku tidur dengan tikus. Aku dihina, diludahi, dan diinjak. Teja menatap Anjani lekat-lekat, matanya melembut sesaat. Aku bisa saja pulang tahun lalu, Anjani, saat aku punya uang 1 miliar pertama. Tapi itu belum cukup. Lanjut Teja, suaranya bergetar menahan emosi. Aku bersumpah tidak akan kembali sampai aku bisa membeli harga diriku lagi. Sampai aku bisa berdiri di sini, bukan sebagai pecundang, tapi sebagai pria yang pantas melindungimu. Teja beralih menatap Riko kembali. Tatapannya berubah menjadi es. Dan untuk melindunginya, aku harus menyingkirkan parasit sepertimu. Omong kosong, keamanan. Riko mundur selangkah mencari jalan kabur. Teja mencentikan jarinya. Layar raksasa di belakang altar yang seharusnya menampilkan foto prewedding tiba-tiba menyala. Namun bukan foto romantis yang muncul. Video CCTV gudang Pratama Enviro yang terbakar muncul di layar raksasa, jernih dan tak terbantahkan. Wajah orang suruhan Riko terlihat jelas saat menyiram bensin. Para tamu undangan terkesiap, bisik-bisik horor mulai terdengar. Itu belum seberapa, ujar Teja dingin. Layar berganti, kini menampilkan dokumen perbankan digital. Bukti transfer dari rekening perusahaan Teja 7 tahun lalu ke rekening offshore milik Riko di Kepulauan Cayman. Nominalnya fantastis, 50 miliar rupiah. Uang yang dicuri Riko untuk memodali bisnis awalnya sekaligus menghancurkan hidup Teja. Layar berganti lagi. Rekaman suara pengakuan sang akuntan diputar loudspeaker. Riko yang menyuruh saya memalsukan tanda tangan Pak Teja. Dia ingin Pak Teja hancur supaya bisa mendekati Nona Anjani. Hancur sudah reputasi Riko Sanjaya. Dalam hitungan detik, ia telanjang di hadapan kolega bisnis dan masyarakat elit Jakarta.
Ayah Anjani yang duduk di kursi roda di barisan depan memegang dadanya dengan wajah merah padam karena murka. "Fitnah! Ini semua editan AI! Bohong!" Riko berteriak seperti orang gila, menunjuk-nunjuk layar. "Buktikan di pengadilan," jawab Teja singkat. Pintu samping terbuka. 4 orang petugas kepolisian berseragam lengkap masuk, dipimpin oleh seorang komisaris polisi. "Saudara Riko Sanjaya, Anda ditahan atas tuduhan pembakaran berencana, penggelapan dana investasi, dan percobaan pembunuhan." Riko mencoba lari ke belakang panggung, namun Bardi sudah siap. Dengan gerakan cepat, Bardi mencegal kaki Riko hingga tersungkur mencium lantai. "Itu buat balasan lu ngatain gue preman pasar," bisik Bardi puas. Polisi langsung menyergap Riko, memborgol tangannya ke belakang. Riko meronta-ronta dan menangis, tapi tidak ada yang menolongnya. Tamu undangan menatapnya dengan jijik. Sang pangeran ternyata hanyalah maling perdasi. Saat Riko diseret keluar, ia menatap Anjani. "Jani, tolong aku suamimu." Anjani menatap Riko dengan dingin. Ia melepas cincin pertunangan di jarinya, lalu melemparkannya ke lantai tepat di depan wajah Riko. "Suamiku tidak akan pernah mencuri masa depan sahabat sendiri," ucap Anjani tajam. Riko diseret pergi, teriakannya menghilang di lorong hotel. Keheningan kembali menyelimuti ballroom. Kini hanya tersisa Teja dan Anjani di tengah panggung. Ribuan mata memandang mereka. Teja mengulurkan tangannya. Tangan yang dulu kasar dan kotor, kini bersih dan terawat. Namun goresan luka masa lalu masih terlihat samar di punggung tangannya. "Ayo pulang, Jani." Anjani tidak menjawab. Ia menatap tangan itu, lalu menatap wajah Teja. Air matanya tumpah tak terbendung. Ia tidak menyambut tangan itu. Sebaliknya, Anjani berbalik dan berlari turun dari panggung, menerobos kerumunan tamu undangan, berlari keluar dari ballroom. Teja terpaku, tangannya menggantung di udara. Ia berpikir akan ada pelukan, ia berpikir ini adalah akhir bahagia. "Kejar bos bodoh!" teriak Bardi dari samping. Dia bukan butuh pahlawan, dia butuh penjelasan. Teja sadar, ia segera berlari menyusul Anjani. Teja menemukan Anjani di taman belakang hotel, dekat kolam renang yang sepi. Anjani sedang duduk di bangku taman, menangis terseduh-seduh sambil memeluk lututnya, merusak gaun pengantin mahalnya. "Jani," panggil Teja pelan, napasnya terengah. Anjani mendongak, maskara luntur di pipinya. Ia berdiri, menatap Teja dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada rindu, ada cinta, tapi juga ada amarah yang membara. Teja melangkah maju untuk memeluknya. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiri Teja. Suaranya nyaring memecah keheningan malam. Kepala Teja tertoleh ke samping. Rasa perih menjalar, tapi tidak seperih hatinya. "Itu untuk 7 tahun kau membiarkanku menunggu seperti orang gila," teriak Anjani. Suaranya parau. Plak! Tamparan kedua. "Itu untuk setiap malam aku menangis mengira kau sudah mati. Untuk setiap kali aku hampir menyerah." Anjani memukul dada bidang Teja dengan kepalan tangannya yang kecil, berkali-kali. Pukulannya lemah, tidak menyakitkan fisik, tapi penuh dengan rasa sakit emosional. "Kau jahat, Teja. Kau egois. Kau pikir aku peduli kau kaya ada miskin? Kau pikir aku butuh helikopter dan pameran kekuasaan tadi? Aku cuma butuh kamu." Anjani merosot. Kakinya tidak kuat menopang tubuh. "Kau biarkan aku sendirian menghadapi dunia, cuma demi egomu." Teja menangkap tangan Anjani, lalu menarik tubuh wanita itu ke dalam pelukannya. Ia memeluknya erat, sangat erat, seolah takut Anjani akan menguap menjadi asap. "Maafkan aku," bisik Teja di rambut Anjani. Suaranya pecah. Air mata jantan Teja akhirnya jatuh. "Maafkan egoku. Maafkan rasa minderku." "Kenapa kau tidak pulang lebih awal?" isak Anjani di dada Teja. "Karena aku takut." Aku Teja jujur. "Aku takut melihat tatapan kasihan di matamu. Aku takut aku tidak bisa membahagiakanmu. Aku bodoh, Jani. Aku pikir cinta butuh syarat kemapanan. Ternyata aku salah. Cinta itu sendiri adalah kekuatan." Teja melonggarkan pelukannya, menangkup wajah Anjani dengan kedua tangannya. Ia mengusap air mata di pipi wanita itu dengan ibu jarinya. 7 tahun aku di jalanan, Jani. Dipukuli preman, makan sisa sampah, tidur di got. Satu-satunya yang membuatku tidak gila adalah bayangan wajahmu.
Aku menghukum diriku sendiri agar aku pantas untukmu. Anjani menatap mata Teja. Ia melihat kejujuran di sana. Ia melihat penderitaan yang telah mengubah pemuda arogan itu menjadi pria dewasa yang tangguh. Jangan pernah tinggalkan aku lagi, bisik Anjani. Miskin atau kaya, jangan pernah pergi. Aku tidak akan kemana-mana, jawab Teja. Mulai sekarang, aku adalah bayanganmu, napasmu, dan rumahmu. Di bawah sinar rembulan, mereka berciuman. Bukan ciuman nafsu, tapi ciuman rekonsiliasi. Ciuman yang menyatukan dua jiwa yang telah retak, merekatkannya kembali dengan air mata dan darah perjuangan. Malam itu pesta pernikahan batal, tapi sebuah janji sehidup semati baru saja dimulai. 6 bulan kemudian, langit Jakarta sore itu berwarna jingga kemerahan. Teja memarkir mobil pick-up tua yang sudah direstorasi menjadi mulus mengkilap di depan bangunan baru di pinggiran Jakarta Selatan. Mobil ini adalah saksi bisu perjuangannya, dan ia menolak menggantinya dengan mobil sport. Bangunan di depannya memiliki plang nama besar, Yayasan Harapan Baru, Pusat Pelatihan dan Pemberdayaan Tunawisma. Ini bukan kantor bisnis, ini adalah proyek hati Teja. Disinilah Teja menampung anak-anak jalanan dan gelandangan, memberi mereka tempat tidur layak, makanan, dan yang paling penting, skill kerja. Bengkel elektronik, kelas menjahit, dan pusat daur ulang ada di dalamnya. Anjani keluar dari pintu depan, mengenakan pakaian casual, jeans dan kaos putih polos. Ia tampak jauh lebih bahagia dan segar. Sejak membatalkan pernikahannya, Anjani keluar dari pekerjaan korporat ini dan membantu Teja mengelola yayasan ini. Si Bardi ngomel lagi tuh. Katanya anak-anak baru susah diajarin nyolder. Teja terkekeh. Biarin aja, nanti juga dia sayang sendiri. Dulu juga dia nggak becus pegang obeng. Teja meranggul bahu Anjani, mengajak wanita itu berjalan ke rooftop gedung itu. Dari sana mereka bisa melihat gedung-gedung pencakar langit Jakarta di kejauhan, di mana Teja dulunya pernah berjaya, lalu jatuh, dan kini kembali menaklukkannya dengan cara berbeda. Teja Pratama bukan lagi sekedar CEO Pratama Envirotech yang disegani. Ia adalah simbol harapan bagi mereka yang terbuang. Kamu ingat janjiku di bawah hujan 7 tahun lalu? Tanya Teja, bersandar pada pagar pembatas. Yang mana? Yang bilang kamu bakal beli dunia buat aku. Goda Anjani. Teja tersenyum, merogoh kacong celananya. Ia tidak mengeluarkan kotak beludu mewah. Ia mengeluarkan sebuah cincin perak sederhana. Cincin yang sama yang ia kirimkan lewat paket misterius itu. Cincin yang ia beli dengan uang hasil keringat pertamanya di jalanan, bukan uang dividen perusahaan. Cincin itu tidak bertahtakan berlian, tapi ada ukiran kecil di dalamnya. 17.12. Tanggal mereka berpisah, dan tanggal mereka bersatu kembali. Teja berlutut dengan satu kaki. Tidak ada kamera, tidak ada spotlight, tidak ada helikopter. Hanya mereka berdua dan angin sore. Aku tidak bisa membelikan dunia, Jani. Dunia terlalu kotor buat kamu. Tapi aku bisa memberikan duniaku. Seluruh hidupku, masa laluku yang hancur, dan masa depanku yang sedang kubangun. Maukah kamu menjadi satu-satunya ratu di istana kardusku yang kini sudah jadi beton ini? Anjani menongos. Tersenyum, air mata haru kembali menetes. Tapi kali ini karena bahagia. Berdiri, Teja, pinta Anjani. Teja berdiri. Anjani mengadai cincin itu dan memasangkannya sendiri ke jarinya. Pas, sempurna. Istana kardus atau istana emas, asalkan ada kamu, itu rumahku. Jawab Anjani. Teja menarik Anjani ke dalam pelukannya, mengangkat tubuh wanita mungil itu dan memutarnya di udara. Tawa mereka pecah, berbaur dengan suara klakson kota Jakarta yang sibuk. 7 tahun penderitaan itu telah terbayar lunas. Teja Pratama telah menepati janjinya. Ia pulang bukan hanya sebagai orang kaya, tapi sebagai manusia yang utuh. Dan di bawah kolong langit yang sama, di suatu tempat di penjara Cipinang, Riko menatap jeriji besinya dengan penyesalan, menyadari bahwa ia kalah bukan karena uang, tapi karena ia meremehkan kekuatan sebuah kesetiaan. Tamat. Gimana menurut kalian endingnya? Puas ngelihat Riko hancur? Sekarang coba jujur di kolom komentar. Kalau kalian di posisi Teja, kalian bakal rela menderita 7 tahun demi janji, atau mending move on cari yang lain? Ketik tim setia, kalau kalian dukung perjuangan Teja, atau ketik tim realistis, kalau menurut kalian Teja terlalu nekat.
Jangan lupa like video ini kalau kalian suka ceritanya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.